Pada suatu hari, hidup seorang anak gadis bernama Bawang Putih. Ibu Bawang Putih telah meninggal dunia saat Bawang Putih masih kecil karena menderita sakit keras. Sejak itu, Bawang Putih hanya hidup bersama ayahnya di rumah. Tidak jauh dari rumah mereka, tinggal seorang janda yang memiliki anak gadis bernama Bawang Merah. Setelah ibu Bawang Putih meninggal, Bawang Merah beserta ibunya sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Karena sering bertemu, ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah saling jatuh cinta. Bawang Putih, bolehkah ayah menikah lagi dengan ibunya Bawang Merah? Kamu akan punya ibu baru dan saudara yang bisa menemanimu. Apapun yang membuat ayah bahagia, itu juga membuatku bahagia. Menikahlah lagi, ayah. Akhirnya, ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah menikah dan tinggal di rumah Bawang Putih. Hidup berbahagia sebagai sebuah keluarga. Namun, kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Ayah Bawang Putih meninggal dunia karena sakit. Setelah ayahnya tiada, sikap Bawang Merah dan ibunya berubah drastis. Mereka berdua selalu menyuruh Bawang Putih melakukan pekerjaan rumah, sementara Bawang Merah dan ibunya bermalas-malasan saja. Suatu ketika, Bawang Putih tengah mencuci pakaian di sebuah sungai di dekat rumah. Karena terlalu banyak pakaian yang ia cuci, Bawang Putih tidak menyadari ada sebuah pakaian milik ibu tirinya hanyut terbawa arus sungai. Sesampainya di rumah, sang ibu memarahinya luar biasa. Ia meminta Bawang Putih untuk mencari pakaiannya sampai ketemu. Kamu memang anak pembawa sial, Bawang Putih. Ibumu meninggal, ayahmu juga meninggal. Kamu harus mencari pakaianku sampai dapat. Jangan berharap bisa masuk rumah jika kamu belum menemukannya. Maafkan aku, Ibu. Aku tidak tahu kalau ada pakaian yang hanyut. Aku akan kembali ke sungai untuk mencarinya. Bawang Putih kemudian menyusuri sungai tempat ia mencuci pakaian, mencari pakaian ibu tirinya. Hari telah menjelang petang, tapi pakaian ibu tirinya belum juga ditemui. Sampai di suatu tempat, Bawang Putih melihat sebuah gubuk tua ditinggali oleh seorang nenek tua. Nenek tersebut terlihat tengah mengumpulkan kayu bakar. Bawang Putih kemudian mendekati nenek tua tersebut untuk menanyakan arah jalan. Nek, maaf mengganggu. Nama saya Bawang Putih. Saya tersesat setelah sehari penuh mencari pakaian ibu saya hilang terbawa arus sungai. Oh, apa pakaiannya berwarna merah? Iya, betul, Nek. Pakaian ibu saya berwarna merah. Apakah Nenek melihatnya? Pakaian itu tersangkut di depan rumah nenek. Ayo masuk ke dalam rumah, biar nenek ambilkan pakaiannya. Setelah menyerahkan pakaian, nenek tersebut meminta Bawang Putih untuk tinggal di rumahnya selama 1 minggu, karena sang nenek sudah lama tinggal sendirian. Sebenarnya, Bawang Putih takut diomeli oleh ibu tirinya, tapi akhirnya ia menyanggupi permintaan nenek tua. Baik, Nek. Aku akan menemani Nenek. Tapi 1 minggu saja ya, Nek. Aku takut dimarahi oleh ibuku. Selama 1 minggu, Bawang Putih tinggal di rumah nenek, merawatnya sambil membantu pekerjaan rumah. Mulai dari mencuci pakaian, membersihkan rumah, memasak, sampai mencari kayu bakar. Bawang Putih melakukannya dengan ikhlas, sehingga nenek menjadi sangat sayang pada Bawang Putih. Setelah 1 minggu, Bawang Putih pun pamit pulang ke rumahnya. Sang nenek mengucapkan terima kasih kepada Bawang Putih, lalu memberikan hadiah buah labu. Nenek menunjukkan 2 buah labu, 1 labu berukuran besar, sedangkan 1 lagi labu berukuran kecil. Sang nenek meminta Bawang Putih untuk membawa pulang salah satunya. Setelah mengucapkan terima kasih, Bawang Putih kemudian pulang membawa labu berukuran kecil supaya lebih mudah dibawa. Setelah tiba di rumah, Bawang Putih menyerahkan pakaian pada ibu tirinya, seraya menjelaskan bahwa ia tinggal selama 1 minggu di rumah seorang nenek. Ia kemudian pergi ke dapur untuk membelah labu yang ia bawa.
Alangkah terkejutnya bawang putih, ternyata labu tersebut berisi perhiasan emas permata. Wah, kenapa begini? Kenapa labu ini berisi perhiasan emas permata? Bawang merah beserta ibunya segera pergi ke dapur ingin mengetahui apa yang terjadi. Inikah labu pemberian nenek tua itu, bawang putih? Katakan kepadaku. Iya Bu, ini hadiah dari nenek yang aku rawat selama seminggu. Serahkan kepadaku sekarang, atau kamu harus pergi dari rumah. Keesokan harinya, Ibu tiri bawang putih memiliki ide untuk mendatangi rumah nenek tua. Ia berencana tinggal di sana selama 1 minggu agar bisa mendapat hadiah labu berisi emas permata. Maka ibu tiri dan bawang merah kemudian pergi menyusuri sungai dan berhasil menemukan rumah si nenek tua. Sedangkan bawang putih dikurung di dalam rumah. Nenek tua pun menyambut mereka dengan baik dan mengizinkan mereka tinggal selama 1 minggu. Tidak seperti bawang putih yang rajin membantu pekerjaan sang nenek, bawang merah setiap harinya kerjanya hanya bermalas-malasan. 1 minggu berlalu, bawang merah beserta ibunya kemudian pamit pulang. Sebelum pulang, nenek tua memberikan pilihan hadiah berupa sebuah labu berukuran besar dan satu lagi sebuah labu berukuran kecil. Bawang merah dan ibunya langsung memilih labu berukuran besar tanpa berpikir panjang. Diliputi kegembiraan, bawang merah dan ibunya segera pulang ke rumah. Tidak sabar untuk membelah labu hadiah dari nenek tua. Di dapur, bawang merah segera membelah labu tersebut menggunakan pisau. Tapi alangkah kagetnya mereka berdua. Ternyata di dalam labu tersebut muncul seekor ular berbisa. Ular tersebut menggigit bawang merah dan ibunya hingga tewas. Begitulah nasib ibu dan anak yang memiliki sifat serakah.